Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membahas mengenai geografi ekonomi di negara Cina. Untuk itu, mari kita telusuri bagaimana perkembangan ekonomi di negara tersebut dapat berkembang dengan pesat. Cina merupakan negara terluas di Asia Timur. Luas wilayah Cina ini adalah 9.696.960 km persegi. Sebagian besar wilayah ini merupakan pegunungan dan perbukitan. Maka tak heran jika negara ini memiliki 6 iklim yang dimana iklim-iklim tersebut mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduknya dan juga memberikan potensi untuk pengembangan sektor-sektor khusus seperti pariwisata, pertanian, dan industri. Pendidikan merupakan langkah awal dalam pertumbuhan ekonomi. Pendidikan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap ekonomi di suatu negara, seperti peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini bermaksudkan bahwa pendidikan yang baik cenderung menarik lebih banyak investasi dalam teknologi, industri, dan infrastruktur. Hal ini dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih produktif dan inovatif, yang pada gilirannya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Cina telah mengalokasikan sumber daya besar untuk membangun infrastruktur yang luas dan modern. Proyek-proyek seperti jaringan transportasi tingkat tinggi, kereta cepat, jalan raya, pelabuhan modern, pembangkit listrik, dan perkotaan yang terintegrasi dengan baik telah meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi. Cina memiliki populasi yang besar dan relatif terdidik, yang memberikan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif di pasar global. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan telah membantu meningkatkan produktivitas dan kemampuan inovatif tenaga kerja. Cina telah memanfaatkan keanggotaannya dalam organisasi perdagangan internasional dan integrasi dalam rantai pasukan global untuk meningkatkan ekspor dan investasi. Keterlibatan Cina dalam perdagangan internasional telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonominya. Investasi besar dalam riset dan pengembangan serta kebijakan yang mendukung teknologi tinggi telah memungkinkan Cina untuk menjadi pemimpin dalam bidang-bidang seperti teknologi informasi, manufaktur canggih, dan energi baru terbarukan. Perusahaan teknologi Cina seperti Huawei, Tencent, dan Alibaba telah mencapai pengakuan global. Kestabilan politik yang relatif dan kepemimpinan yang kuat telah memberikan kepastian dan kontinuitas dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi jangka panjang. Kepemimpinan negara Cina memiliki peran yang krusial dalam membentuk dan memimpin ekonomi negara. Dengan fokus pada pertumbuhan berkelanjutan, inovasi teknologi, dan integrasi global, meskipun ada berbagai pendekatan dan opini terhadap cara mereka mengelola dan memandu ekonomi, Cina terus berkomitmen untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin ekonomi global di abad ke-21. Pariwisata juga memberikan kontribusi bagi ekonomi di negara tersebut. Contohnya seperti Festival Musim Semi yang dianggap sebagai perayaan paling populer di kalangan wisatawan di seluruh dunia. Festival Musim Semi juga dikenal sebagai Tahun Baru Imlek atau Tahun Baru Imlek, jatuh pada hari pertama bulan lunar pertama. Festival Musim Semi membawa makna budaya penting berupa reuni bahagia dan nasib baik. Kemudian ada Festival Lentera, yaitu perayaan penting lainnya setelah Festival Musim Semi. Yuan Xiaoji yang dikenal dengan Festival Lentera memiliki arti malam dengan bulan purnama. Festival Lentera dirayakan pada hari ke-15 bulan lunar pertama. Ini termasuk acara melihat Lentera.
dari bidang pertanian, manufaktur, infrastruktur, hingga pariwisata. Berbagai hal tersebut dapat membentuk fondasi ekonomi yang kuat. Serta aspek wilayah geografis di negara Cina yang luas dan berkembang dapat menjadikan negara tersebut menjadi negara yang berkembang dengan pesat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.